Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi tadabbur kita. Pada saat ini adalah kita mentadabburi surat nomor 6 surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya kepada kita. Baiklah, kita lanjutkan surat Al-An'am surat 1 sampai dengan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwaladzi khalaqakum min dinin summa qadai ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamdarun. Wa wallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu ma ta'sibun wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'aridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum wa sawfa ya'tihim ba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam jarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makanahum fil ardi ma lam numaqillakum wa arsalna syama'a alaihim min darara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna alaika kitaban fi firdausi falal masyuhu bi aitihim laqala ladzina kafaru in hada ila syirrum mubin. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakal la qudiyal
Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, segala puji kepunyaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang membuat gelap dan terang. Namun orang-orang kafir membuat tandingan terhadap Tuhan mereka. Dia ialah yang menciptakan kamu dari tanah liat, lalu menentukan batas waktu, dan ada pula batas waktu yang ditetapkan di sisinya, namun kamu tetap ragu-ragu. Dan Dia itu Allah di langit dan di bumi. Dia tahu pikiran-pikiran yang kamu rahasiakan dan kata-kata yang kamu lahirkan. Dan Dia tahu apa yang kamu usahakan. Dan tiada datang kepada mereka suatu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka, melainkan mereka berpaling dari ayat itu. Maka sesungguhnya mereka mendustakan kebenaran pada waktu itu datang kepada mereka, tetapi segera akan datang kepada mereka berita tentang apa yang mereka tertawakan. Apakah mereka tidak tahu bahwa banyak sekali generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, yang kami tegakkan kedudukan mereka di bumi, yang belum kami tegakkan kepada kamu, dan kami kirimkan kepada mereka awan yang menurunkan hujan yang melimpah-limpah, dan kami buat sungai mengalir di bawah mereka. Lalu mereka kami binasakan karena dosa mereka, dan kami bangkitkan generasi lain sesudah mereka. Dan jika kami turunkan kepada engkau tulisan di atas kertas, lalu mereka memegang itu dengan tangan mereka, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang terang. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya? Dan jika kami turunkan malaikat, niscaya perkara akan diputuskan, lalu mereka tidak akan ditangguhkan. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selamat berpuasa sekali lagi saya ucapkan. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat yang telah dibacakan ini mengandung makna kata-kata Allah yang membuat gelap dan terang, sebagaimana di dalam ayat 1 surat Al-An'am ini adalah ditujukan untuk menentang ajaran agama Majusi yang dualistis, yang pendiriannya bahwa terang dan gelap adalah dua prinsip yang sama kekalnya.
Agama Islam adalah agama tauhid yang paling murni. Maka dari itu Islam berpendirian bahwa sebab terakhir dari segala sesuatu ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tauhid murni memberi harapan cerah kepada manusia bahwa karena kebaikan itu tidak dapat dipisahkan dari zat ilahi, maka sekalian makhluk Allah bergerak menuju kebaikan itu. Sedang ajaran dualisme menganggap bahwa merajalelanya kejahatan adalah suatu keharusan. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Batas waktu yang pertama adalah batas waktu hidup seseorang. Ini terdapat di dalam ayat 2 surat Al-An'am ini, bahwa batas waktu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Itu adalah meliputi umurnya, rezekinya, dan bahkan jodohnya. Itu Allah yang menentukan. Dan batas waktu yang kedua adalah hari kiamat. Di sini dikatakan bahwa semua orang diciptakan dari tanah liat. Ini berarti baik Adam maupun manusia seumumnya berasal dari tanah yang di dalam tingkat permulaan disebut sebagai debu. Oleh karena itu, ketika kita meninggal dunia itu ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini artinya ruh kita yang dahulu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jasad jasmani kita yang berasal dari tanah kembali ke asalnya, yaitu kembali ke tanah. Jadi demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga dari surat Al-An'am itu adalah di akhir ayat itu ada kata-kata yang kamu lahirkan dan dia tahu apa yang kamu usahakan. Yang sebelumnya di awal ayat itu adalah Allah itu dan Allah dia itu di langit dan di bumi. Dia tahu pikiran-pikiran yang kamu rahasiakan dan kata-kata yang kamu lahirkan. Hidup di akhirat yang diuraikan di dalam ayat sebelumnya, di sini dikatakan sebagai akibat dari perbuatan manusia, baik yang dikerjakan secara rahasia maupun yang dikerjakan secara terbuka. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang kamu usahakan, itulah
Allah membentuk hidup baru kamu. Jadi bahan baku kehidupan kita di akhirat itu adalah amal baik perbuatan kita di dunia ini. Itulah nanti yang membentuk rupa kita di akhirat nanti. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, di dalam ayat yang ke-7 itu diterangkan demikian. Itu bisa dibandingkan dengan surat nomor 4 surat An-Nisa ayatnya 153 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang ahli kitab minta kepada engkau supaya menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Orang-orang itu begitu jauh dari hakikat kebenaran rohani, sehingga mereka ingin melihat kebenaran rohani dalam bentuk fisik, dalam bentuk jasmani, dalam bentuk material, dalam bentuk wadah. Jika kebenaran diturunkan kepada manusia dalam bentuk jasmani, dalam bentuk wadah, dalam bentuk materi berupa kitab, dan bukan dalam bentuk wahyu, niscaya ini tidak dapat membawa perubahan dalam batin manusia. Tetapi sekalipun kebenaran diturunkan dalam bentuk kitab, mereka akan tetap menolak itu dan akan menyebut itu sebagai sihir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam ayat yang ke-8 surat Al-An'am ini ada dijelaskan memang benar bahwa risalah tauhid dibawa oleh malaikat, namun mereka ingin melihat hakikat malaikat dalam bentuk wadah, dalam bentuk fisik, dalam bentuk material, dalam bentuk jasmaniyah. Kehadiran malaikat sangat dirasakan oleh orang tulus berupa perubahan batin yang dikerjakan oleh malaikat. Tetapi batin orang jahat tidak mau mendengarkan segala kebaikan. Oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat dirasakan oleh orang jahat untuk merasakan adanya malaikat ialah dengan menjauhkan siksaan. Oleh sebab itu di dalam Quran suci selalu dikatakan bahwa datangnya malaikat kepada orang jahat adalah sama dengan datangnya siksaan yang dijatuhkan kepada mereka. Bandingkanlah pula dengan surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 110 serta surat 6 surat Al-An'am ini ayatnya 159. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhirkan dahulu video ini.
dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.